Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menulis kali ini ingin bahas soal kelemahan PCX 160 yang sudah ditemukan. Ini gabungannya videonya Mas Aan dan Nurse Ajeng Heri ya. Maaf, di video sebelumnya penulis salah sebut, maaf ya. Nurse Ajeng Heri ini dia mengeluhkan ada masalah pada motornya, cuma mungkin nyebutnya salah ya. Masalahnya apa? Geredek. Tapi geredeknya itu bukan yang populer. Jadi geredeknya itu bukan geredek yang ketika awal start, bukan. Jadi bukan geredek pada umumnya ya, bukan geredek terkenalnya PCX, bukan. Beda lagi geredeknya kalau di kecepatan 50 km/jam. Ini saya udah ada beberapa orang yang komen di kolom komentar yang mengeluhkan keadaan yang sama gitu, coy. Apa yang dirasakannya, Bang? Ada kayak gitu. Jadi kalau pas sendirian ini asli nggak berasa apa. Tapi ternyata pas kemarin saya ke Tasik, saya juga baru ngehnya pas ke Tasik kemarin. Pas ke Tasik kita make berdua sama istri. Cuman pas lagi lari ya kecepatan 50-60, kok ada sama kayak bunyi itu. Jadi kayak kayak gitu, kayak ada sesuatu yang gak mulus gitu. Dan masalah itu sama gitu. Yang lain udah ngerasakan juga. Yang dirasakannya itu yaitu pas kita berdua. Jadi pas berboncengan aja kerasanya itu. Kayak di jalan mulus, tapi kesannya jalannya jadi nggak mulus gitu. Pas lagi berdua itu yang saya rasakan asli. Sayangnya nggak ada detail ya. Geredek ini terjadinya kapan, terus detailnya itu penulis kurang, tapi yang diceritakan itu geredek terjadi di sekitar kecepatan 50 km/jam pada waktu boncengan. Jadi waktu boncengan aja terasa geredek ini, kalau nggak boncengan nggak terasa. Geredek ini juga disebutkan oleh Otomotif TV ya. Dia di bagian yang sisi miring ya, sisi luar sini itu kelihatan sudah mulai menggesek ke selongsong plastiknya. Itu tetap saja kayak posisinya miring, jadi tentu saja terjadi lendutan ya ke arah dalam. Nah itu efeknya adalah ketika kita berakselerasi dan jalanannya nggak rata, itu akan kerasa ada gret. Nah itu pasti efek dari gesekan pulir suspensi dengan plastik selongsong ini nih. Ya rasanya emang akan sedikit mengganggu. Makanya tadi saya bilang kalau mau nyari nyaman ganti saja ini. Geredek disebut terjadi karena suspensi. Jadi suspensinya PCX masih tetap pakai suspensi murahan ya, mungkin suspensi dijual mahal tapi barangnya murahan. Itu pakai model seperti lama, ada plastik banyak di dalamnya. Kalau Honda itu suspensi belakang merata ya, nggak cuma yang motor matic tok, yang motor sport juga modelnya kayak gitu suspensinya. Model mewah dalam tanda kutipnya Honda itu untuk suspensi seperti itu. Jadi suspensi yang pakai plastik itu dianggap mewah lah ya, wis mbula karpe opo. Yang jelas suspensi ada pakai plastik, dan punyanya PCX yang dipakai Otomotif TV itu sudah aus bagian tepiannya, jadi nggak kelihatan bengkok, tapi ada bagian yang aus di
plastiknya itu. Katanya itu kegesek-gesek dan menimbulkan grek-grek pada saat akselerasi ya. Entah apa masalah ini sama dengan yang dialami oleh Nurse Ajeng Heri. Kalau Nurse Ajeng Heri terjadinya di kecepatan 50 km per jam toh. Sementara kalau yang otomotif TV ngomongnya antara 40 sampai 70. Terjadi saat akselerasi atau apa gitu loh ya, lewat jalan nggak rata atau apa, lupa terus. Gredek ini jelas beda dari anu ya, yang biasa terjadi sebelumnya. Gredek yang apa, terjadi saat start, beda ya, sumber masalahnya beda. Kalau yang sebelumnya itu kan masalahnya karena kopling ya, karena kampas gandanya nggak pas ya. Si Mas Nurse Ajeng Heri ini rupanya salah dalam menyampaikan, sehingga sama mekaniknya yang dibongkar adalah CVT-nya, bagian mangkok CVT-nya diperiksa, disebut nggak ada masalah, debu pun kelihatannya nggak ada, tapi diperlihatkan di amplas, waktu di amplas itu ada debunya. Ya entah ya, itu kayaknya sih nggak ada debu ngomongnya loh, tapi waktu di amplas ada debunya itu di dalam. Tentu kalau debunya di dalam gitu sulit untuk keluar ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah waktu Nurse Ajeng Heri ini tanya ke mekanik, itu disebut penyakit apa namanya, Gredek itu ternyata masih ada untuk PCX 160 Di kalangan Honda-nya juga sendiri. Jadi udah informasi ini udah nembus katanya ke atas. Jadi untuk yang sekarang itu kemungkinan gerdegnya, kata si Masnya, ada katanya coy. Jadi kemungkinannya ada, cuman yang sekarang itu sudah dimodifikasi lagi, sudah di apa ya namanya, diakalin supaya gerdegnya itu nggak muncul katanya. Dan itu kalau nggak salah ya, disebut sudah diinformasikan ke pusat gitu. Jadi ada kasus gredek. Entah gredek yang dimaksud ini gredek yang terkenal atau gredek yang beda lagi ya. Soalnya dari dua cerita, Aan sama Nurse Ajeng Heri ini, Otomotif TV dan channelnya Nurse Ajeng Heri itu problemnya gredek entah sama atau enggak di kecepatan 50 km per jam. Yang satunya 40 sampai 70 pada waktu akselerasi, yang Nurse Ajeng Herinya pada waktu boncengan. Jadi waktu jalan sampai drek. Menurut penulisnya beda ya masalahnya ya. Yang drek itu menurut penulis mirip dengan apa yang penulis alami. Penulis juga ngalami itu juga, kecepatannya sekitar 60 ya, 50-60 ya, memang kira-kira kecepatan segitu. Ada dret gitu setelah boncengan akselerasi kencang. Di komentatornya Nurse Ajeng Heri itu ada yang ngomong drag itu dari suspensi, rupanya menganggap sama sependapat dengan yang di Otomotif TV. Ada yang setuju juga, yang lain. Solusinya
suruh ganti suspensi. Kalau penulis sih masih menganggap itu belum final ya. Belum final karena menurut penulis bisa jadi itu tuh emang gara-gara wis sifatnya beltnya Honda. Penulis nggak pernah lihat beltnya Beat gimana ya yang punya penulis, tapi yang punya PCS itu ringgi atas bawah ya, ditunjukkan di videonya Nurse Ajang Harry. Itu Nurse Ayang apa Ajang ya? Nggak tahu lah. Sungkan juga kalau tanya. Jadi masalahnya yang nemu itu dredeg yang terkenal yang gara-gara kampas licin karena kena debu itu masih belum ada yang mengalami. Nurse Ajang Heri sendiri udah berapa minggu dia posting itu, masih 1000 km. Gredeg itu biasanya lebih dari itu ya. Emang sih di ADV ada yang 200 km sudah dredeg ya, sudah ada. Oh iya sih, ada sih ya. Maaf tadi kan Nurse Ajang Herinya ngomong, mekaniknya bilang gredeg itu sudah diakui muncul ya. Jadi sepertinya ya gredeg yang terkenal muncul juga. Jadi gredegnya sekarang ada 2. Gredeg yang terkenal itu gara-gara kampas kopling kurang gigit atau gara-gara debu. Yang satunya lagi gredeg muncul lagi entah karena apa. Ada yang menyangka karena suspensinya plastiknya geser sama pernya sehingga ada gredeg. Menurut penulis kok enggak ya, tapi ya lihat saja nanti apa benar itu. Yang jelas kalau gara-gara suspensi, ganti suspensi sembuh. Kalau gara-gara belt, entah solusinya apa. Karena ya harus ganti, mungkin pakai belt yang nggak ada geriginya mungkin ya. Penulis dulu pernah pakai belt yang nggak ada geriginya. Wah, mantep banget di Suzuki Spin itu. Wah, enak banget. Mereknya tapi bukan merek Suzuki Genuine Part ya, bukan SGP tapi Bando, merek Bando lah kalau nggak salah. Enak banget itu suspensinya. Weh, macet. Aduh, macet gini padahal lagi hujan-hujan. Kadang takut juga lewat jalan-jalan kayak gini nih, apalagi dekat tambal ban ya. Biasanya kata tambal ban ada paku dilempar ke depannya, jadi pakunya habis diambil dari ban dibuang ke jalan depannya. Penulis pernah lihat kayak gitu. Oh, diperbaiki. Mungkin enggak ya, kalau solusinya gara-gara belt ya seperti perkiraan penulis, maka ganti beltnya belt yang enggak ada ringgi-ringginya, itu buatan Bando. Wes lah, entah apa solusinya yang benar untuk itu, nanti lihat aja, pasti kan ada yang posting ya. Yang berikutnya adalah masalah suspensinya sendiri.
Jadi kan Honda itu mindah engine mountingnya dari depan, yang PCX 150 engine mountingnya depan, terus dipindah ke atas, jadi kayak NMAX 2018 ini. Jadi engine mounting berubah naik ke atas. Entah berubahnya kayak apa, tapi katanya itu sentakannya jadi nggak separah yang PCX 150. Jadi kalau walau menurut blogger, walau menurut vlogger itu PCX motor nyaman, dari sisi suspensi itu masih ada keluhan sentakannya terlalu kuat kalau sudah kena sambungan jalan, apalagi kena lubang, apalagi kena polisi tidur. Jadi pokoknya sambungan jalan lah, perubahan permukaan jalan yang cukup tinggi gitu. Itu sentakannya katanya bikin sakit pinggang yang PCX 150. Karena kalau shock standarnya itu keras banget kalau menurut gue ya, jadi agak membuat sakit pinggang. Nah kalau ini PCX 150 keras banget, cocok kok. Dan jauh lebih nyaman dibandingkan shock breaker bawaannya Honda PCX. Itu mah buset dah, kerasnya amit-amit cabang bayi. Kalau itu mah bener keras banget. Yang PCX 160 ternyata sama. Jadi ada juga keluhan sakit pinggang. Ya disebutkan nggak terjadi di perkotaan, yang di jalannya mulus banget itu. Terjadinya kalau di luar kota atau ya sering lewat polisi tidur gitu. Itu katanya terasa. Seperti yang waktu kita rasakan di sesi first ride, ini sedikit lebih baik dibanding PCX 150. Jadi ketika ketemu jalan rusak, lubang atau gundukan kecil, itu sedikit lebih baik ya. Kerasa duknya di di badan itu nggak sakit yang 150. Namun ketika kita menginjak lubang yang dalam atau polisi tidur yang gundukannya gede, sehingga memaksa suspensi akan bergeraknya lebih dalam ya, itu kerasnya tetap tuh di sini tuh masih kerasa deg. Jadi kalau teman-teman butuh kenyamanan lebih, rasanya perlu tuh mengganti suspensi belakangnya biar lebih empuk tuh saja. Nah itu kalau dianalisa kayaknya nih ya, ini motornya memang didesain buat motor perkotaan banget, yang mana jalanannya mulus. Jadi kalau jalannya mulus sih nggak ada masalah lah, nyaman, stabilnya dapat. Namun kalau memang bakalan ketemu jalan banyak polisi tidur tuh terutama, apalagi yang di komplek-komplek, itu lebih baik ganti suspensi lah pokoknya biar lebih nyaman. Jadi walau sentakan itu lebih mendingan, kalau pas sudah kena polisi tidur nyentaknya ampun-ampunan. Jadi sangat direkomendasikan untuk ganti suspensi. Nah, menurut penulis sendiri ya, sulit untuk memperbaiki itu hanya dari suspensi. Kalau pakai suspensi nanti jadinya sering terlalu empuk untuk boncengan. Jadi nanti dilema, empuk untuk boncengan masih terasa keras, nyentak waktu dipakai sendirian. Kalau dibuat nggak bisa boncengan, kalau dibuat terlalu empuk untuk sendirian, jadi nggak bisa untuk boncengan karena terlalu empuk, jedok, mentok. Solusinya ya seperti penulis jelaskan triknya di NMAX ini. Ada yang melakukan di NMAX, ada yang melakukan di Lexi, ada yang melakukan di Aerox. Di PCX pasti pun bisa, yaitu ganjal stopper. Jadi pakai ganjal stopper itu rasanya hal yang wajib kalau ingin memperbaiki kenyamanan PCX 160 kalau menurut masukannya Automotive TV. Jadi sentakan itu terjadi karena pivot gerakan
suspensi ini ada 4. Dengan diganjal kita membuat pivotnya cuma jadi 3. Jadi ketika kita nggak melakukan ganjal stopper, maka pivot geraknya itu ada dari mesin gerak naik turun gini, terus ada yang bracket nyambung ke mesin, nah itu jadi pivot lagi. Selain itu ya suspensi. Dengan mengganjal stopper, pivotnya jadi tinggal 3. Yang satu semi dimatikan. Jangan full dimatikan karena nanti terlalu bergetar. Jadi diganjel tapi nggak keras-keras banget. Jangan pakai poliuretan, jangan pakai PVC. Karetnya juga pakai karet yang empuk, jangan karet yang keras. Jadi cukup apa ya? Cukup mengecewakan juga ya. Ternyata pabrikan Jepang itu cueknya sama pasar Indonesia. Aan sendiri ngomong ini benar-benar motor perkotaan, motor yang cuma cocok untuk jalan mulus. Padahal di Indonesia ini nggak semua orang hidup di Jakarta, nggak semua orang hidup di kota besar. Ini aja penulis di pinggiran Surabaya ya, sudah bukan Surabaya lagi. Jalannya tambal sulam. Ini jalan paling mulus ya, yang penulis lewati. Itu pun masih kadang ada tambal-tambalnya. Ya, mau gimana lagi ya, orang Jepang itu egois ya. Buat motor ya untuk negaranya, gini cuma kecipratan tok, gak niat 100%. Nggak Yamaha, nggak Honda, sama saja. Desain motor nggak serius untuk Indonesia. Yang dipentingkan negara mereka sendiri. Yo, mau gimana lagi, wong namanya pabrikan Jepang. Lebih pentingkan orang Jepang daripada orang Indonesia. Motor nggak nyaman dipakai di Indonesia, ya urusannya. Wong desainnya untuk orang Jepang, untuk jalan-jalan negeri Jepang ya. Yang walau di pedalaman pun jalannya mulus-mulus, nggak kayak di sini. Tuh, ini ya, jalannya mulai sambung-sambung di sini, guys. Jadi untuk peningkatan kenyamanan motor Honda wajib ya ganti suspensi. Cuma mungkin kendala ya, 365 mili itu sulit ya. Kalau nggak salah yang panjangnya hampir sama tuh apa ya, X-Max mungkin ya. X-Max itu 370 kalau nggak salah. Maaf kalau penulis salah ya, tapi ingat penulisnya X-Max. Tapi nggak bisa pakai X-Max, belum tentu lebih nyaman ya. Untuk yang untuk yang PCX 150 sebelumnya pun belum tentu nyaman. Tuh ini kaca ato ya. Jadi kalau ada motor dengan sistem rangka yang baru, kita nggak bisa pakai acuan sistem rangka yang lama. Karena ya kadang jadi terlalu keras lah. Kayak contohnya kasusnya suspensi YSS di Honda Beat dibanding dengan suspensi YSS di Honda Vario. Orang itu banyak nyamakan. Oh, berat motor hampir sama kok. Pakai yang
pakai yang untuk Beat pasti enak, untuk Vario juga. Ternyata enggak. Banyak yang pakai apa, suspensi Vario kan 330, terus suspensinya Beat kan kira-kira 300. Nah itu ukuran pernya, maksudnya tingkat kekerasan pernya itu sama, 45 Nm untuk yang YSS DTG. Nah kalau YSS DTG ini dipakai di Honda Beat, wah enak, empuk, nyaman, ngepas. Pakai sendirian di setel 0, wah nyaman lah wis. Cuma kalau jalannya berintik agak kasar, mungkin perlu ditinggikan ya, biar nggak terlalu nyentak. Ya nyentaknya sih gara-gara ganjal stopper tadi. Di Beat kan ada ganjal stopper juga. Kalau di ganjal pasti lebih enak. Nulis waktu itu belum tahu ya. Yang jelas intinya ISS untuk Beat ukurannya pernya 45 itu nggak nyaman dipakai di Vario. Banyak yang mengaku kalau dipakai di Vario terlalu keras. Dan sepertinya mungkin Honda ini juga melakukan kesalahan yang sama dengan YSS. Bukan Honda sih, entah kayak apa, entah KYB atau Showa ya. Jadi suspensi itu yang punyanya Beat baru itu kelihatannya terlalu keras kan. Yang Beat rangkanya ECAP apa ECAP lupa. Yang jelas di rangka baru itu kelihatan nggak nyaman banget gitulah, keras, terlalu keras, beda banget kesannya dengan Honda Beat sebelumnya yang kembuan sampai sering mentok. Jadi ya penulis sarankan untuk suspensi pakai yang model itu aja wis, yang model kayak DBS gitu ya. Penulis nggak tahu merek lain selain DBS ya, karena ya penulis berani nyobanya cuma DBS. Penulis tahu persis bahwa DBS itu pernya terlalu empuk, dan untuk bisa pas kita harus pakai preload. Paling aman ya wis itu. Kelemahannya adalah nggak bisa universal. Jadi kalau pingin nyaman dan nggak mentok untuk boncengan harus disetel. Kalau pingin nyaman dan nggak mentok juga untuk sendirian juga harus disetel. Kalau kita nyetelnya pasnya cuma untuk boncengan, dipakai sendirian jadi agak keras. Kalau disetelnya semi-semi ya yang cukup nyaman, untuk boncengan kalau dipakai kencang bisa mentok. Jadi dilema lah kalau ukuran per nggak pas itu. Jadi ada bedanya lah, ada bedanya antara bedos ya. Ada bedanya antara penggunaan preload dan per yang pas. Ada beda ya. Jadi kalau dilihat dari sisi kurva, kemiringannya hubungan antara tekanan dan kekuatan per itu beda. Kalau pernya pas, kurvanya lebih tajam. Jadi kalau untuk boncengan masih bisa tetap nyaman. Kalau pakai preload untuk boncengan bisa jadi terlalu empuk. Idealnya sih cari suspensi yang pernya bisa pas. Tapi ya karena nggak ada solusi lain ya terpaksa pakai yang itu ya. Pakai yang pernya empuk macam DBS. Penulis nggak tahu merek lain yang enak ya. Kalau pingin yang pakai
pakai setelan, pakai ada ribbonnya, merek Scarlett mungkin bisa jadi pertimbangan. Tapi jangan beli yang 9002R ya, beli yang Nostek. Soalnya yang 9002R itu yang dihambat kompresinya. Yang bagus itu yang bisa disetel ribbonnya. Kalau penulis sih ya lebih pilih DBS lagi, karena dari demonstrasi DBS penulis lihat ketika puterannya diputer, dibesarkan, yang berubah itu dua-duanya, kompresi dan ribbon. Jadi ya itu yang ideal sih menurut penulis, kompresi dan ribbon bisa meningkat keras dua-duanya. Mengapa itu penting ya? Karena jadi bisa nyetel hambatan suspensinya berapa. Kayak sekarang inilah, menurut penulis hambatan suspensinya ini yang sekarang ini penulis pakai DBS 744 ya, kalau nggak salah, itu terlalu lemah ya. Jadi kalau kecepatan tinggi ya terasanya stabil, tapi masih bisa lebih distabilkan lagi lah, masih ada mantulnya. Penulis pengennya yang langsung nyek gitu, nggak pakai mental. Oh iya, penulis lupa, suspensi bawaannya PCX 160 itu kayaknya sama nasibnya dengan suspensi orisinilnya NMAX ini. Podo-podo gak becus lah ahli ini. Kelihatan jelas ya di videonya Otomotif TV itu, di video yang review harian itu. Suspensi ketika habis melewati perubahan jalan ya, bukan yang ekstrim, tapi mantulnya berapa kali itu dung gitu, itu jelek itu. Harusnya suspensi yang bagus itu mantulnya nggak banyak, itu padahal cuma dikendari sendirian loh. Kalau itu dipakai orang berdua gitu terus lewat polisi tidur, penulis perkirakan itu mantulnya nggak berhenti itu. Itu cirinya suspensi underdamped, yang hambatan suspensinya kurang. Sama lah kayak NMAX ini. Ya lagi-lagi sumbernya karena teknologi kuno, teknologi yang dipaksakan untuk motor matic. Itu cuma cocok kalau untuk jalan mulus toh. Lagi-lagi ahli Jepang fokusnya cuma untuk orang Jepang toh. Orang Indonesianya nggak dipikirin, padahal jualnya di sini. Kita itu butuhnya yang double action, jadi dihambat kompresi sama ribbon. Karena kalau di jalan nggak rata, butuh hambatannya seimbang, biar nggak makin lama makin pendek. Tapi orang Jepang ya nggak ngereken, nggak peduli, karena mereka nggak peduli lah dengan bagaimana handlingnya motornya di Indonesia. Jadi kelihatan loh mantulnya banyak, itu karena hambatan suspensinya kurang. Suspensi soak ya seperti itu. Jadi suspensi baru tapi kayak soak, ya itulah suspensi Jepang. Penulis sudah merasakan sendiri di NMAX ini, terus penulis lihat di videonya Otomotif TV PCX 160 ternyata sama. Jadi upgrade suspensi PCX itu wajib. Yang harus yang double action, yang ukuran pernya pas. Merek mahal belum tentu bagus, karena ukuran pernya harus pas. Ya jadi nanti pasti adalah yang trial error, nanti sharing, cuma masalahnya ya itulah
Banyak orang yang nggak bisa membedakan antara hambatan suspensi yang bagus dan yang tidak itu. Biasanya milih yang over, disetel langsung 12, langsung 6 gitu ya. Nggak diteliti dulu mulai dari 0 ya. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.